Halo guys, selamat pagi. Halo, salam kangen untuk semuanya. Udah lama saya nggak bikin video gitu ya. Karena emang akhir-akhir ini sibuk sibuk dengan bingung gitu kan mau bikin video kayak apa. Soalnya kan judul video yang saya bikin itu jelajah Jepang ya. Jadi kemarin tuh emang sempet pergi ke daerah bawah Jepang gitu kan, pindah-pindah, cuman pindah-pindah tempatnya tuh sebentar gitu. Jadi tidak ada waktu untuk bermain dan kali ini gitu saya mendapatkan proyek yang terletak di daerah paling atas Jepang gitu kan, dan di sini pun saya kebetulan lama. Jadi ya saatnya kita bikin video gitu. Nah, hari ini kebetulan libur ya, seperti biasa hari ini hari Sabtu, kebetulan saya libur, dan kemarin saya berpikir sepertinya saya harus keluar gitu, harus jalan-jalan karena emang di pikiran saya udah mulai anjir pusing gitu kan, capek gitu, makanya butuh hiburan. Dan rencananya hari ini saya akan pergi ke Sapporo. Sapporo itu terkenal sebagai ikonnya Hokkaido gitu, kota kota terbesarnya di Hokkaido gitu, dan saya penasaran pengen ke sana, pengen pergi ke sana gitu kan, ada apa sih di sana gitu kan, apakah gak jauh beda sama Tokyo atau daerah-daerah lain, dan apa sih yang jadi ciri khas di sana gitu. Begitulah intinya, ayo kita berangkat, let's go. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nunggu bis. Ini teman saya atau kita bertemu di Hokkaido ya, Hokkaido ya kan? deh. Jadi Kanti Kimba. di Genba. Jadi atau ini udah 3 tahun di sini, katanya mau jadi orang Jepang. Motivasinya karena uang. Iya kan? Uang segalanya ya. Uang segalanya. Makanya seperti itu teman-teman. Yang pengen ke Jepang, ayolah berangkat. Kita coba main dulu awas ini, ayo. Ini baru kelihatan. Ini coba, ini tuh fun fact, ini tuh bisa diminum, bener nggak tuh? Masa? Iya, kamu belum tahu? Oh iya. Coba ini fun fact, bisa diminum tuh air Jepang tuh. Ah, nggak keluar berarti airnya lagi saat bahasa Indonesia saat apa ya? Airnya nggak keluar. Saat Saat tuh apa? kering. Ah, kering. Bahasa Jawanya apa tuh? Saat. Saat sama, nah gitu ya. Terus kita ini akan main prosotan. Ini judulnya prosotan guys. Tuh. Anjas, keluar nggak? Oh ini mungkin beku loh. Oh iya ya. Masih beku loh pak dalamnya loh. Ada kemungkinan. Jadi teman-teman, minggu kemarin tuh daerah sini tuh ini full dengan salju ya. Kalau nggak percaya tanya teman saya Salju beneran ya. ya. Ini full salju, ini tuh nggak sampai benar-benar nggak kelihatan, sampai benar-benar di atas saljunya tuh. Makanya kaget tatkala kita kesini ada teman, ya kan, tiap minggu kesini. Dan itu stasiunnya. Let's go, kita berangkat stasiun, kita beli tiket. Nah teman-teman, tadinya tatkala di stasiun tuh saya emang punya keinginan untuk ngambil video gitu kan, karena kan yang saya ketahui daerah sini tuh penduduknya sedikit gitu kan dibanding dengan di Tokyo atau di tempat saya tinggal, daerah Saitama gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk asal ngambil video gitu kan, takutnya juga terkena apa ya, terkena pidana karena ngambil video dan membongkar identitas orang lain lah, katanya sih begitu. Nah tadinya rencananya di stasiun ini tuh saya pengen ngambil video, pengen memperlihatkan kepada teman-teman gini loh cara beli tiket di Jepang gitu kan. Walaupun emang mungkin di sosial media lain teman-teman udah pernah lihat, cuman ya barangkali gitu ada yang pengen lihat di video ini gitu tadinya. Cuman tatkala di stasiun tuh ternyata banyak orang ya. Di stasiun itu tuh
banyak orang, saya pun kaget gitu, anjir sebanyak ini gitu loh. Sampai ngantri lah beli tiketnya, dan ternyata memang setelah bukan diselidiki, setelah dilihat ke depan gitu kan, saya baru tersadar bahwa saya memang kereta di sini tuh apa ya, pemberangkatannya tuh tidak sesering di Tokyo dan Saitama gitu. Jadi di sini tuh keretanya tuh berangkat kurang lebih 1 jam sekali. Makanya tatkala ada kereta tuh orang-orang tuh emang bener-bener datang ke stasiun di jam yang emang bener-bener kereta berangkat gitu. Jadi sesuai jadwal lah. Makanya orang-orang tuh tatkala beli tiket tuh bukan berkumpul apa ya, mengantri lah gitu. Itulah hal yang ya di luar prediksi lah. Tadinya jadi untuk pemberangkatan kali ini saya berangkat dari stasiun Kuchan, itu stasiun terdekat yang ada di tempat tinggal saya hari ini. Itu sekarang itu dari stasiun saya menuju Sapporo itu menggunakan kereta itu kurang lebih memakan waktu 3 jam. 3 jam di kereta, bayangin. Bosen, sumpah di perjalanan tuh bosen. Yang pertama bosen, terus bingung, ditambah gak ada sinyal karena yang apa ya, perjalanan yang dilalui itu kita memasuki terowongan gitu kan. Kalau terowongan gitu sinyalnya nggak ada sinyal, jadi mau dengar musik gak bisa, apapun gak bisa gitu. Jadi cuman ya begitulah, menghabiskan waktu dengan menghuleng, bahasa Sundanya mah kayak gitu. Tetapi teman-teman, saya sedikit cerita gitu, walaupun emang nggak ngambil gambar atau foto video dan lain hal sebagainya, nggak ngambil dokumentasi, tapi di perjalanan tuh kita tuh emang disuguhkan dengan pemandangan yang menurut saya sih bagus ya, karena saya tipikal orang yang senang dengan alam gitu kan, senang jalan-jalan ke alam-alam. Menurut saya sih pemandangannya cantik gitu, indah. Cuman karena keretanya tuh cuma 2 gerbong ditambah penuh, dan saya pun ke bagian duduk yang di tengah-tengah gitu kan, nggak bisa pinggir jendela gitu, atau apa ya, nggak bisa, intinya saya nggak ngambil foto dan video lah, nggak ngambil dokumentasi dikarenakan emang penuh gitu di dalamnya tuh, kayak gitu teman-teman. Padahal kalau misalkan didokumentasikan kayaknya asik gitu, ada gunung-gunung, bukan gunung, bukit lah ya, bukit gitu kan, ditambah tatkala menuju Sapporo tuh kita bener-bener ngelewatin laut gitu. Si rel keretanya tuh di pinggir laut banget, jadi kelihatan banget lah. Pokoknya indah kayak gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, kita sampai di stasiun Sapporo dan langsung berangkat jalan-jalan. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah di Sapporo ya. Sapporo. Jadi intinya kita tidak berekspektasi bahwasanya Sapporo itu bakal seramai ini ya. Iya sih. Karena kan sebelumnya kita waktu tinggal di Kuchan gitu, daerah Kuchan, itu tuh emang kotanya tuh bener-bener kayak desa ya. Tapi itu kota pelosok beneran, makanya tatkala datang ke Sapporo tuh kaget gitu, oh seperti ini gitu kan, beneran kota mirip Tokyo lah ya, walaupun nggak seramai banget di Tokyo kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kita kaget lah melihat Sapporo. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke toko Asia. Kita belanja makanan Asia lah, kayak gitu. Jadi intinya kita berangkat sekarang, let's go. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah pergi ke toko Asia ya. Pokoknya namanya Asian Food kayak gitulah. Dan ternyata kalau menurut pandanganku sih harganya mahal-mahal ya dibanding dengan toko-toko yang ada di Tokyo kayak gitu ya. Dan emang ternyata mahal gitu. Tapi ya patut disyukuri lah, ternyata di Hokkaido pun ada
Toko yang jual gitu kan. Iya. Jual bahkan bukan Indonesia aja. Jadi juga dari Vietnam, Cina juga ada gitu kan. Dan tadi pun katanya si Ato nemu telur yang katanya kesukaan dia. Dia Telur pernah hitam. ya telur bebek. telur bebek Vietnam katanya. Dalamnya tuh hitam. Itu nggak jelas. Baunya sih nggak enak, tapi ya barangkali teman-teman ada yang tahu, kasih tahu di komentar. Seperti itu. Dan setelah nggak jauh dari toko Asia, kita jalan sedikit nemu fenomena alam, guys. Bukan fenomena alam. Kita nemu Masjid Sapporo. Kita lihat sini. Set.